Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Losa Vena dan Losa Hendra. Losa Hendra. Ya. Hari ini bersuka cita atau lagi sedih? Bersuka cita dong. Oh iya, karena punya Allah yang Maha Kuasa kan? Betul. Iya, anak-anak, kita akan mulai ibadah kita hari ini dengan menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Sambil tepuk tangan ya. Sampai pada masuknya, nyala nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, nyala nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Pada masuknya, dialah nama Tuhan dipuji. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau menjadi Allah yang Maha Kuasa. Tuhan, kami akan beribadah. Pimpin ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Lose, Allah kita itu Allah yang besar, kuat dan perkasa. Betul, Lose. Kita mau menyanyikan lagu Allahku besar, kuat dan perkasa. Yuk, mari sama-sama kita pujikan lagu ini. Allahku kuat, besar dan perkasa. Yang semangat lah ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Sekali lagi ya, Lo. Oh oh, Allahku besar, kuat
tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Wah, Allah kita Allah yang besar, kuat dan perkasa. Kita adalah satu lagu lagi loh, Oh ya, yang kuat, kuat, hebat, yang terkuat. Iya, yang seperti itu. Ayo Oke. semua anak-anak tetap bangkit berdiri lah ya. Nyanyi dengan semangat ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Kuat, Yesus yang terhebat, hebat, Yesus yang terbesar, besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Kuat, Yesus yang terhebat, hebat, Yesus yang terbesar, besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Kuat, Yesus yang terhebat, hebat, Yesus yang terbesar, besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Kuat, Yesus yang terhebat, hebat, Yesus yang terbesar, besar, tiada tandingannya. Iya loh, Tuhan kita tiada tandingannya. Betul, Rosa. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita, kita nyanyikan Ku Mau Cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya ya, Rosa. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati Lose yang membawakannya. Berikan kami hati, telinga yang dengar-dengaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
Halo anak-anak, ketemu lagi sama Lause Ita. Masih inget kan? Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Lause yakin pasti Tuhan memelihara dan menjaga anak-anak seperti Tuhan menjaga dan memelihara Yusuf. Ayo, masih ingat siapa Yusuf? Iya, Yusuf adalah anak dari Bapak Yakub. Nah, Yusuf yang waktu itu dijual oleh saudara-saudaranya dan dibawa ke Mesir. Nah, dari cerita minggu lalu kita sudah mendengar bahwa Yusuf dimasukkan ke dalam penjara walaupun dia tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi karena kasih sayang dari Tuhan, karena pimpinan Tuhan yang selalu menjaganya, maka Yusuf bisa disayang oleh kepala penjara. Dan dia juga menjadi berkat buat teman-temannya yang ada di penjara. Nah, hari ini anak-anak, Lause mau cerita tentang Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang maha kuasa. Nah, yang selalu menyertai kehidupan Yusuf. Nah, suatu hari nih ya anak-anak, Tuhan yang maha kuasa itu memberikan mimpi kepada Raja Firaun. Raja Firaun adalah Raja Mesir. Raja Firaun bermimpi bahwa dia melihat di dekat sungai Nil ada 7 lembu yang gemuk dan badannya bagus. Wah, mereka sedang makan di tepi sungai. Lalu dia melihat juga di sana ada 7 lembu juga, tetapi yang ini bukan yang gemuk, yang ini lembunya kurus dan buruk. Aduh. Lalu apa yang terjadi anak-anak? Tiba-tiba lembu yang kurus itu memakan lembu yang gemuk. Raja Firaun terbangun, dia terkejut dengan mimpinya. Dia berpikir apa arti mimpinya ya, tapi dia tidak menemukannya. Lalu Raja Firaun mencoba tidur lagi. Waktu dia tidur, dia bermimpi lagi. Mimpinya adalah dia melihat satu tangkai gandum yang berisi 7 biji gandum yang bagus, yang besar, yang bagus, yang berisi begitu ya. Lalu dia melihat lagi di sana ada gandum yang layu, yang kurus, yang kering, dan gandum yang kurus ini, yang layu ini menelan gandum yang gemuk. Sama ya mimpinya seperti yang lembu tadi. Lalu Raja Firaun terbangun, dia terkejut dan dia menjadi gelisah karena dia tidak tahu apa ya arti mimpi ini. Kok sepertinya mimpi ini seram sekali. Tapi Raja Firaun ingat, wah, di istananya, di kerajaannya ada orang-orang yang ahli, orang-orang yang terkenal pintar dan bisa menafsirkan mimpi atau menjelaskan arti mimpi seseorang. Lalu Raja Firaun memanggil mereka, mereka datang. Raja Firaun bercerita tentang mimpinya. Tapi anak-anak, tidak ada satupun di antara orang-orang yang pintar itu bisa menjelaskan kepada Firaun apa arti mimpinya. Aduh, Raja Firaun tambah bingung. Lalu juru minumnya, siapa yang masih ingat juru minum ini? Siapa dia? Ya, dia waktu itu di penjara bersama-sama dengan Yusuf. Lalu juru minum ini bercerita kepada Raja, Raja, waktu saya di penjara, ada seorang yang bernama Yusuf di penjara. Dia menjelaskan arti mimpi saya. Dan benar loh Raja, apa yang dia katakan itu menjadi kenyataan. Mungkin dia bisa menolong Raja. Lalu Raja Firaun menyuruh orang memanggil Yusuf dari penjara. Dan Yusuf datang menghadap Raja. Waktu melihat Yusuf, wah, Raja langsung memiliki pengharapan yang besar ya. Dia langsung merasa, wah, Yusuf pasti bisa nih. Sesuai dengan cerita juru minum tadi, dia pasti percaya Yusuf ini bisa menjelaskan artinya. Lalu dia bilang, Yusuf, tolong sekali jelaskan arti mimpi saya ini. Saya udah bingung gimana, nggak tahu. Lalu Yusuf bilang sama Tuhan, sama Raja maksudnya ya. Yusuf bilang sama Raja, dia menjawab Raja begini, Raja, bukan saya yang akan menjelaskan artinya kepada Raja, tetapi Tuhan yang memberi hikmat untuk menjelaskan semuanya kepada Raja. Anak-anak, Yusuf tahu dengan benar bahwa Tuhan yang memberikan dia kemampuan untuk bisa menjelaskan arti mimpi itu. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa.
Tuhan yang tahu arti mimpi itu. Tuhan yang memberikan mimpi. Maka Tuhan juga yang bisa menjelaskan semuanya melalui Yusuf. Maka Yusuf tahu. Itu karena Tuhan yang Maha Kuasa. Allah yang besar itulah yang akan menolong dia untuk menjelaskan mimpinya kepada raja. Lalu kemudian Yusuf mendengarkan mimpi raja dan dengan hikmat Tuhan yang Maha Kuasa, Yusuf berbicara kepada raja. Yusuf menjelaskan bahwa arti mimpi raja itu bahwa suatu hari nanti, bukan sekarang, nanti di masa depan akan ada 7 tahun di mana Mesir itu akan mengalami kelimpahan. Tanaman yang mereka tanam itu akan tumbuh dengan subur, kemudian panennya baik, gudang makanan mereka berlimpah dan mereka kenyang selalu. Tetapi ada 7 tahun setelah itu mereka akan menikmati kelaparan, akan merasakan kelaparan karena tanamannya tidak tumbuh, layu, dan semua menjadi kering dan tidak ada yang bisa dimakan. Nah, Yusuf menjelaskan ini kepada raja dengan baik, dengan cermat. Anak-anak, kalau bukan karena Tuhan, Yusuf tidak akan bisa menjelaskan semua mimpi itu. Tapi karena Tuhan yang memberikan dia hikmat, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mengetahui masa depan, yang memberitahukan kepada Yusuf, maka Yusuf bisa menjelaskan semua itu. Nah, anak-anak, perhatikan ya, apa yang dijelaskan Yusuf kepada raja tentang arti mimpinya adalah kejadian yang nanti akan terjadi, bukan sekarang, tapi di masa depan. Itu berarti anak-anak, Tuhan sudah mengetahui masa depan. Tuhan sudah mengetahui apa yang akan terjadi nanti. Nah, itu membuktikan bagaimana Tuhan itu begitu berkuasa. Tuhan itu Maha Kuasa. Karena dia mengetahui apa yang terjadi di dunia ini dan dia menentukan apa yang akan terjadi nanti. Anak-anak tahu nggak apa yang akan terjadi nanti sore atau nanti malam? Anak-anak tahu nggak apa yang akan terjadi besok? Lause nggak tahu, papa mama juga nggak tahu. Hanya siapa yang tahu? Hanya Tuhan, karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Nah, anak-anak, kalau kita tidak tahu kejadian nanti, kejadian besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, kita nggak tahu. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita cuma diam-diam saja, pasrah, nanti Tuhan yang berkati? Atau apa yang harus kita lakukan? Nah, kita bisa belajar dari Yusuf, yaitu mengandalkan Tuhan selalu dalam hidupnya. Maka Tuhan akan memberkati kehidupannya selanjutnya, memberkati masa depan. Karena Tuhan yang Maha Kuasa yang mengetahui masa depan, yang memberkati masa depan. Tugas kita adalah melakukan yang terbaik yang diberikan kepada kita. Misalnya kalau kita tugasnya belajar dengan giat. Kalau kita mau bermain dengan tulus, mengasihi sesama dengan tulus, mengasihi teman-teman dengan tulus, saudara, papa mama juga kita kasihi dengan tulus, juga taat sama perintahnya. Kalau papa mama minta bantu, ayo bantuin nyapu, bantuin cuci piring, atau bantu buang sampah. Jangan kerjakannya sambil marah-marah atau sambil menolak, nggak mau, atau kerjakannya tidak sungguh-sungguh. Nah, tidak boleh. Kita harus mengerjakan bagian kita dengan baik seperti Yusuf. Dia mengerjakan semua pekerjaan yang baik, tapi jangan lupa kita juga harus mengandalkan Tuhan. Minta Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Hanya Tuhan saja yang tahu. Sebab Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Nah, anak-anak, kalau kita tahu, kita percaya Tuhan kita Maha Kuasa, yuk mari kita mengandalkan Dia dalam hidup kita dan melakukan bagian kita dengan baik. Kita berdoa yuk. Ya Tuhan kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh kagum kepada Engkau yang begitu berkuasa. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu yang mengasihi kami dan menyertai kehidupan kami setiap hari. Tuhan, tolonglah kami menjalani kehidupan kami. Kadang-kadang kami merasa takut juga, kadang-kadang sedih, kadang kesepian, kadang kami membutuhkan pertolongan. Tapi biarlah kami diingatkan bahwa kami punya Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kami bisa mengandalkan Tuhan selalu. Dan ingatkan kami untuk melakukan bagian kami, tugas kami dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah Tuhan memberkati semuanya.
dan masa depan kami, hidup kami ke depan nanti dan seterusnya kami hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak ingat ya bahwa kita punya Tuhan yang apa? Maha kuasa. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk ayat hafalan minggu ini terdapat pada Mazmur 118 ayat 16. Sekali lagi, Mazmur 118 ayat 16. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Untuk persembahan, anak-anak pusat dan istana regensi dapat memasukkan ke dalam celengan yang sudah dibagikan. Dan untuk anak-anak pos PI Karyasari, Pupuan, dan Singaraja boleh menitipkannya ke papa mama melalui nomor rekening yang ada di description box atau QRIS yang ada di samping. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.